Uyan daripada keluar di pondok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'a sunnata. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada malam hari ini kita sudah sampai pada malam yang ke-6 ya. Yang ke-6 bagi yang puasanya hari Selasa awalnya. Bagi yang puasanya hari Senin berarti malam yang ke-7. Yang jelas kita sama-sama berpuasa. Mau dimulai hari Senin, dimulai hari Selasa, tidak jadi soal. Yang jadi masalah atau soal yang tak ikut puasa. Itu saja. Baik Bapak dan Ibu jamaah sholat fardu Isya dan sunat tarawih yang dirahmati oleh Allah. Di sela-sela sholat Isya dan sunat tarawih ini kita isi dengan kultum. Kuliah 7 menit. Kalau lebih minta maaf. Jadi yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini adalah berlandaskan ayat Allah dalam surah Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan tidaklah aku terbebas dari nafsu. Sesungguhnya nafsu itu memerintah untuk berbuat jahat, kecuali nafsu yang Tuhanku sayangi. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak dan Ibu, dari ayat itu dapat kita pahami bahwa nafsu itu bermacam. Tidak satu nafsu dalam kualitasnya, makanya ini bermacam. Pertama Bapak dan Ibu, sebagaimana dijelaskan dalam ayat itu, innan nafsala ammaratum bisu. Sungguhnya nafsu itu pada dasarnya menyuruh berbuat jahat. Jadi yang menyuruh berbuat jahat kok dinamakan dengan nafsu ammarah. Kalau nafsu ammarah kok itulah yang kira-kira yang harus kita waspadai. Sebab secara logikanya nafsu yang ada pada diri manusia itu sebagai nafsu ammarah tidak inyo ada mengenal cilako. Tidakkan dia kenal yang namanya celaka terhadap dirinya. Tidak dia kenal yang namanya sanksi terhadap dirinya. Tidak kenal dia yang namanya bahaya terhadap dirinya. Yang penting dia terpenuhi. Ada sebuah anekdot untuk menggambarkan nafsu ammarah. Ada seorang raja dahulu menghidangkan makanan kepada tamu-tamunya. Dia undang tamu-tamu datang ke istananya karena sebelumnya dia tahu ada orang namanya, kalau bahasa Tapanuli si Congo, kalau bahasa gitu apa nama? Congo juga nama ayah. Hah? Si Rakui. Itu. Dek Rakui nya kawan kok. Ndak peduli yang namanya bahaya. Jadi raja kok nak mengetes, iya betul-betul orang ini disebut dengan si Congo atau si Rakus. Benar enggak dia ini orang yang dikuasai oleh nafsunya, tidak memperkirakan bahaya terhadap dirinya. Nah, jamuan yang dibuat oleh raja ini ada 3 tempat. Satu tempat
jamuan ini hanya boleh dilihat, tidak boleh dimakan, dicicipi tidak boleh. Siapa yang mencicipi makanan ini akan dihukum oleh raja. Hanya sebatas kata dihukum. Nah, disuruhlah masuk undangan ini semuanya. Sudah sampai di atas meja hidangan ini, sudah berkumpul semuanya, dipersilakan menghadap kepada hidangan. Si raja pun memberikan instruksi kepada semua tamu saya, ini hidangan hanya boleh dicium aromanya, makanan tak boleh dimakan, dicolek dikit pun tak boleh. Siapa yang melakukannya akan saya hukum. Semua pada diam, tidak ada yang berani karena takut dihukum. Dan yang hadir pada ketika itu di antara tamu itu namanya si congok. Dia mendengar dihukum, tidak gentar dia, sedikit pun tidak. Lalu ini ditengok dan diperhatikan oleh si raja, tak sekedip mata pun terlepas dari pandangannya di awal-awalnya. Semua pada diam, termasuk si congok. Kan itu, Bapak dan Ibu, yang namanya pula nafsu tidak memperkirakan bahaya, dia cari kesempatannya. Kapan lengah si raja ini? Hanya dalam waktu detik per detiknya saja dia colek makanan di antaranya ini. Dan raja ini tahu, raja ini hanya tersenyum saja. Iya, semuanya bisa menahan, kata beliau. Padahal dia tahu. Nafsu tidak bisa nahan. Iya, dia tahu. Baik, tamu saya semuanya, saya lihat semua pada lulus. Kita masuk ke jamuan kedua, hidangan kedua. Masuklah. Pada waktu itu disampaikan oleh sang raja, barang siapa yang makanan ini hanya boleh dicicipi satu macam saja, tidak boleh dicicipi yang lain. Siapa yang mencicipi lebih dari satu macam akan dipenjara. Ini semua pada diam menghadap kepada makanan. Silakan dimakan, ambil satu. Hanya satu macam saja di antara banyak makan. Tapi yang namanya si congok itu tidak peduli mau penjara mau tidak penjara, dia tetap mencomot yang lain. Si raja tahu, si raja hanya senyum saja. Baik, seluruh tamu saya semuanya lulus. Tidak ada satupun yang melanggar apa yang telah saya larang, kata beliau. Tapi sebenarnya si raja hanya mengetes dan melihat betul tidak nafsu itu tidak memperkirakan bahaya terhadap dia, tidak peduli dengan bahaya. Ini yang mau diketahui oleh sang raja. Sudah, tamu saya semuanya masuk, kita ke ruangan yang ketiga. Di sana ada makanan lebih lezat dari makanan pertama dan makanan kedua. Nah, ini makanan yang ketiga jauh lebih lezat. Masuk semuanya. Sudah menghadapi makanan semua tamu sang raja ini. Lalu sang raja kasih pengumuman lagi. Wahai tamuku, ini makanan boleh dimakan. Saking enaknya silakan dimakan semuanya. Tapi ada satu syarat, tidak boleh ada yang disisakan dibawa pulang. Siapa yang melaksanakannya akan saya penggal lehernya. Tidak boleh disisakan, harus makan habis di situ. Kalau mencari makan terlalu banyak, harus sisanya, Pak. Iya, memang banyak yang disediakan oleh sang raja. Memang Sadonyo berlomba-lomba menghabiskan makanan. Tapi ditengok si Congoko sudah mencari kesempatan untuk membuat simpanan. Kan itu. Nah, si raja tahu, tapi dibiarkan oleh sang raja. Bapak dan Ibu, beginilah gambaran nafsu. Walaupun itu tadi hanya anekdot, bahwa sungguhnya kalau sudah nafsu ini diperturutkan, tidak pernah dia memperkirakan bahaya terhadap dirinya. Benarlah kalau demikian Al-Quran itu mengatakan la ammaratum bisu, menyuruh orang berbuat jahat saja.
Kalau demikian halnya, Allah berikan nafsu kepada diri manusia itu, Dia berikan cara untuk mengendalikannya. Jangan terlalu diperturutkan oleh manusia itu sendiri. Nah, kalau kini coba kita colok ke kampung-kampung, mana orang gapok lebih banyak dari orang kurus? Hah? Coba dulu, aku lagi berarti gitu. Iyo, iku ku kampung-kampung Colo. Kalau hadir pengajian-pengajian atau peringatan-peringatan, banyak lah boh, lah banyak. Iya, entah mungkin BLT atau PKH atau bantu entahlah. Entahlah yo, udah tahu gitu. Nanjole, ya kan itu yang pertama. Yang kedua, banyak mungkin orang yang lepas kontrol terhadap nafsunya. Lagi makan gratis juga. Kok dapat? Kan itu. Iya rasa-rasanya itu. Nah, apalagi dimanjakan kita dengan makanan-makanan di kala malam hari. Silakan, mau pecel lele, mau nasi goreng, mau soto, mau sate, mau gado-gado, bahkan lontong malam pun lain. Dulu lontong pagi-pagi. Ini tuh lontong malam lain. Ketulis di situ lontong malam. Iya dong. Iya joleh ya. Malam pun lagi gini kok. Ya Allah. Nah, itulah. Nah, pandai-pandai kita sebenarnya. Inilah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dengan puasa itu berpesan, kendalikan nafsu. Agar apa? Agar tidak selalu diperturutkan, karena nafsu ini tidak akan pernah sedikit pun memperkirakan bahaya terhadap dirimu di dunia dan juga di akhirat kelak nanti. Nah, kemudian nafsu yang kedua namanya nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini adalah nafsu yang banyak menyesal setelah berbuat. Wah, itu mode itu kok perlu nafsu nan cie, wah. Menyuruhnya hebat, tapi setelah dilakukannya menyesal, langsung menangihnya. Nah, begitulah dia seterusnya. Nafsu yang ini pula kuranglah bagusnya. Sudahlah tidak bagus nafsu ammarah, nafsu lawamah pun kurang bagus. Kita harus sampai kepada yang dinyatakan oleh Nabi Yusuf dalam ayat itu, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dikasihi Tuhan. Nafsu mana itu? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang mutmainnah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Masuklah dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surga. Nafsu mutmainnah lah nafsu yang sudah dapat dikendalikan. Tentunya itu dengan ibadah puasa salah satunya untuk melatihnya agar tidak terperturutkan sebebas-bebasnya. Nah, cukup sampai di sini saja dulu. Moga jadi pelajaran buat kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahumma fiqla pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.